Hai hai, selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua kan pastinya? Masih di kelas media. Sekolah Minggu hari ini, kita mau belajar dari Efesus 3 ayat 7 sampai 11 dengan judul Hidup bagi Pemberitaan Injil. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah dan berkat yang telah Kau beri untuk kami semua. Sebentar kami mau mulai belajar Alkitab. Tolong persiapkan kami dan buka hati kami agar pelajaran ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Pelajaran hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa dalam memberitakan Injil. Dapatkah kalian menebak tokoh ini? Aku berasal dari Tarsus. Aku berkebangsaan Roma. Sebelum bertobat, aku merupakan seorang penganiaya Kristus dan aku membenci Kristus. Aku seorang yang taat akan hukum Taurat dan hafal semua hukum Taurat dengan baik. Sampai suatu hari, aku mengalami perjumpaan dengan Kristus dan itu mengubah seluruh hidupku. Dulu, aku seorang yang menganiaya pengikut Kristus. Sekarang, aku menjadi pengikut Kristus, bahkan mengajak orang lain untuk menjadi pengikut Kristus. Dan aku terus mengabarkan tentang bagaimana Kristus telah mengubah hidupku dan mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Siapakah aku? Ya, dia adalah Paulus. Kisah tadi merupakan kisah kehidupan Paulus. Dia berubah setelah berjumpa dengan Kristus serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Paulus berubah menjadi seorang yang baru dan menyerahkan dirinya kepada Allah menjadi pemberita Injil. Dalam menjalankan kehidupannya sebagai pemberita Injil, Paulus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ia berkali-kali masuk penjara, bahkan pernah mengalami kapal tenggelam ketika melayani. Namun, Paulus tidak mudah menyerah. Ia tetap mengabarkan Injil walaupun harus menghadapi tantangan yang berat. Dalam Efesus 3, Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Jemaat di sana berkecil hati karena pemimpin mereka di penjara. Oleh sebab itu, Paulus memberikan penguatan kepada mereka bahwa penderitaan yang dialaminya bukan kekalahan, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Paulus menyatakan bahwa ia telah diberi kasih karunia dari Allah, sehingga ia dapat memahami kebenaran tentang firman Allah, serta memiliki kemampuan dan keberanian dalam mengabarkan Injil kepada semua orang. Karena ia tahu bahwa masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan dan Paulus harus membawa terang kepada mereka. Dan Paulus pun menerima kasih karunia itu dengan rendah hati. Maka dari itu, Paulus mengajak jemaat Efesus untuk terus memandang kepada Kristus dan bukan kepada dirinya. Penderitaan yang dialaminya ini demi Kristus, dan ia menunjukkan dengan imannya kepada Kristus bahwa ia sanggup menghadapi semuanya ini karena ia menaruh kepercayaannya kepada Kristus. Paulus menjadi teladan bagi setiap murid Kristus termasuk jemaat Efesus. Paulus mau memberikan dirinya untuk hidup bagi pemberitaan Injil karena ia paham bahwa hidupnya merupakan karya Kristus yang luar biasa dan ia harus mengabarkan Injil kepada orang lain. Dari pelajaran hari ini, kita bisa belajar dari kehidupan Paulus yang telah diperbaharui ketika ia berjumpa dengan Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia mau menyerahkan dirinya dipakai sebagai karya Kristus yang luar biasa dalam mengabarkan Injil. Karena masih banyak orang yang belum mendengar tentang kebenaran firman Allah. Walaupun ada tantangan berat yang harus dihadapi, Paulus terus memberitakan Injil. Kita pun diajak untuk mau berkomitmen seperti Paulus, untuk mau memberikan hidup kita
bagi pengabaran Injil. Amin. Ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47b. Aku telah menuntut engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita ulangi lagi ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 47b. Aku telah menuntut engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kiranya teladan Paulus dalam memberikan hidupnya dalam pemberitaan Injil boleh menjadi komitmen kami semua sebagai murid-murid Kristus. Ajar kami dan pakai kami untuk melayani-Mu. Ya Bapa, terima kasih juga untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu ini. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, agar iman rohani mereka boleh terus bertumbuh. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you.